Ada seorang kemudian sahabat datang kepada gurunya. Guru, kenapa sih kok ada kawan kami terus yang diberikan nikmat sama Allah? Gampang rezekinya, mudah urusannya. Apa jawaban gurunya? Kamu tahu kenapa engkau tidak diberikan nikmat oleh Allah seluas, sebarokah kawan-kawanmu? Sebab kenapa? Itu perbedaan dirimu dengannya. Kalau dia diberikan nikmat, dia mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau dia belum diberikan nikmat, dia tetap berkata alhamdulillah ala kulli hal, ridha dengan ketetapan Allah. Sementara engkau setiap kali ada nikmat yang diberikan kepada orang lain, engkau enggak ridha dengan ketetapan Allah. Makanya Allah enggak jadiin nikmat itu pindah ke kita atau mampir kepada kita. Bahkan tidak pernah berubah nikmat yang ada sama kita. Kenapa sebabnya? Karena punya sifat tajassus. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahas ini, semua yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita, kalau kita pandai bersyukur, Allah akan tambah. Yuk catat dulu nih, taruh dalam hati kita. Semua rizki yang Allah berikan kepada kita sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Diulang. Rizki yang Allah berikan kepada kita pasti tertakar, tidak akan pernah tertukar. Kita ulang lagi, sampai 40 kali ini. Biar ada oleh-olehnya kita ngaji. Rizki yang Allah berikan, bareng-bareng coba Bu. Rizki yang Allah berikan pasti tertakar, tidak akan tertukar. Pinter banget ya. Ibu-ibu menteng ya, Masya Allah. Rizki yang Allah kasih kepada kita tidak akan pernah tertukar, sudah ada takarannya masing-masing. Makanya ini kita ambil pelajaran hari ini, sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu. Tapi kadang-kadang istri saya suka komentarin, Bu, ini kurang pas temanya ini mah, katanya. Yang benar sedikit pasti kurang, banyak belum tentu cukup. Nah ini lebih nggak bener lagi. Bu, oh iya masih nyaut, takutnya melotot nggak nyaut, saya takut. Allah berikan sama kita nikmat demi nikmat yang kepada kita. Ada yang Allah berikan takarannya besar, ada yang Allah berikan takarannya kecil, masing-masing takdirnya Allah kepada kita. Yuk pegang kalimat kedua nih. Takdir Allah pasti terbaik, tidak mungkin terbalik. Kepada kita nih, kepada saya, kepada ibu-ibu sekalian, kepada bapak-bapak, takdir yang Allah berikan kepada kita pasti terbaik, tidak mungkin terbalik. Ulang, takdir yang Allah berikan kepada kita pasti terbaik, tidak mungkin terbalik. Udah dicatat sudah? Ibu siapin aja, insya Allah pengajian kita 10 halaman ini. Takdir Allah pasti terbaik, gak mungkin terbalik. Makanya untuk bisa mengamalkan ini, jangan pegang dua hal ini, jauhin. Apa itu Ustaz? Satu, sifatul hasad. Apa itu Ustaz? Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain. Ini pinter-pinter amat ya. Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain. Ustadz pakai contoh baik. Tetangga kita yang beli AC, kita yang masuk angin.
Itu bahasa Inggrisnya geblek apa ya? Orang lain yang seneng, kenapa kita yang menggigit? Di sini ada yang kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau ada boleh pulang duluan aja. Tetangga kita yang beli mobil baru, kita yang hitungin cicilannya. Istri bilang sama suami, "Bang, tetangga udah ada Innova baru, cicilannya 5 juta. Bulan depan yang punya mobil nggak inget sama cicilannya, tetangganya inget sama cicilannya." Seneng ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain. Aduh bu, yang diurusin tuh orang lain aja. Tetangga kita nih punya anak perawan, kalau pulang habis isya dianterin sama cowok bawa Avanza. Besok datang lagi bawa Agia, besok datang lagi bawa Kalia, besok datang lagi bawa mobil yang lain. Istri bilang sama suaminya, "Tuh Pak, anak perawan mah ya Allah, malam pulang-pulang cowoknya ganti-ganti." Padahal supir Grab. Allah, subhanallah. Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain. Cepet bikin kesimpulan gitu, dikit-dikit langsung, ini pasti tangga kita lagi nyuci bu, mungkin ya cucian piringnya licin kali, pas giliran dicuci gumprang pecah, langsung ngomong, "Tuh kan Pak bener, bentar lagi pasti cerai." La haula wala quwwata. Ini sifatul hasad, senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain. Apa? Kalau ini yang terus kita pegang, maka nggak akan pernah kita merasa cukup dengan kehidupan kita. Allah sudah janjikan kepada kita, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Kata Allah, Allah jamin untuk hidup pasti akan cukup. Tapi untuk gaya hidup tidak akan pernah cukup. Kalau cuma untuk hidup, Allah jamin pasti cukup. Yang nggak cukup gaya hidup. Ya Allah, kasihan orang yang gaya hidupnya itu tinggi. Bahasa Inggrisnya tengil. Ibu paham apa nggak sih ini? Ini mohon maaf, ini Menteng Jaksel apa bukan sih? Jakarta apa sih? Oh pusat. Maaf ini ustadznya Jaksel banget soalnya. Bu, bunyi ya. Saya takut patah ini. Orang itu kalau ngurusin kita punya urusan, urusannya kita dilupakan, urusannya orang lain yang diuruskan. Kita punya hidup nih, kalau cuma untuk makan minum, pendidikan anak, keperluan istri dan anak, hidup itu namanya. Kalau untuk hidup Allah jamin pasti cukup. Tapi untuk gaya hidup tidak akan pernah. Kita kalau di rumah nih mau makan siang-siang, ada sayur asem, ada ikan nasi, ada sambelnya, ada kangkung. Rasanya gimana bu? Nikmat banget. Biasa kita makan kangkung, lahap kita, diundang sama kita punya temen, suruh makan tempe orek, makan ini, doyan kita. Satu waktu diundang buat kita makan steak, kira-kira gimana? Ya nambah kita. Lalu kita biasa. Tapi kalau yang biasa gaya hidup, ya Allah, repot kita punya urusan. Suruh makan di warteg nggak bisa. Nggak bisa makan di warteg. Kita mah makan di mana aja. Alhamdulillah. Tuh, Masya Allah. Saya lagi mikir nih, kita ntar ada makan nggak di sini? Bercanda lah, bercanda. Pokoknya mah kalau ada, alhamdulillah. Nggak ada, masih tungguin lah. Berarti satu, jangan punya sifatul hasad, seneng ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain. Maka kalau ini pegangannya nggak akan pernah selesai. Maka simak kalimat haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ra'a 'alal ghairi ta'ajjuban." Kalau engkau merasa takjub dengan nikmat yang ada sama orang lain, faqulu, maka katakanlah, "Masya Allah, la haula wa la quwwata." Ulang, apa yang dibaca bu? Masya Allah, la haula wa la quwwata.
Kalau engkau membaca kalimat Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, takjub kita. Hebat nih orang dapat nikmatnya, hebat nih orang pekerjaannya, hebat ini orang anaknya pintar-pintar, cerdas-cerdas. Kita berucap kepada Allah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? A'tahu Allahu mithla dzalik bal afdalu min dzalik. Allah akan kasih semisal nikmat yang diberikan sama orang lain itu, bahkan lebih baik lagi Allah akan berikan kepada kita. Ngomongnya apa? Masya Allah, la haula wa la quwata illa. Paham apa enggak nih? Jadi kalau ibu ngelihat temennya seleting seangkatan, tiba-tiba kemudian bangun rumah, maka kita ngucapnya apa? Masya Allah, la haula wa la quwata illa. Ibu ngelihat teman seangkatannya, udah sepuh, udah nenek-nenek, usianya udah 65 tahun, nikah sama anak muda umurnya 21 tahun, ibu bilangnya apa? Kok pada astagfirullah? Ya Allah, kita bilang Masya Allah, la haula wa la quwata. Ini ngaji bu, kayaknya gampang banget Pak Ustadz cuma ngomong itu. Prakteknya tapi kenapa? Sebabnya kita kalau ngelihat nikmatnya orang lain, kadang-kadang ini sifat kedua yang gak boleh kita punya. Kalau tadi hasad, kedua tajasus, suka mata-matain urusannya orang lain, terlalu dalam kita ngurusin orang lain. Sejojon kalau bahasa kita, suudzon, buruk sangka terus. Ketemu sama teman lettingan kita. Kalau kita nih laki-laki misalnya nih ngelihat teman kita, nikahnya sama seorang perempuan cantik, kita deketin, kita bilang, dukunnya pakai dukun mana? Allahu Akbar. Benar tuh. Ya saya juga lumayan tertarik juga kalau ada nomor WA-nya itu. Ustadz, maksudnya gimana? Kita nggak percaya sama nikmat yang diberikan kepada orang lain, seolah-olah Allah salah alamat ngasih nikmat orang lain. Ustadz, saya kan yang rajin tahajud, kok dia yang dikasih kerjaan enak? Saya kan yang diberikan kemudian khatam Quran, lah kok dia yang malah diberikan sukses bisnisnya? Saya mana? Seolah-olah Allah salah kasih alamat. Bu, takdir Allah pasti terbaik, tidak akan pernah Allah rizki kepada kita nih berikan, sudah tertakar, tidak akan pernah udah, gak usah. Cukup kita mengatakan Masya Allah, la haula wa la quwata illa. Begitu caranya. Ada seorang kemudian sahabat datang kepada gurunya, guru, kenapa sih kok ada kawan kami terus yang diberikan nikmat sama Allah, gampang rezekinya, mudah urusannya? Apa jawaban gurunya? Kamu tahu kenapa engkau tidak diberikan nikmat oleh Allah seluas sebarokah kawan-kawanmu? Sebab kenapa? Itu perbedaan dirimu dengannya. Kalau dia diberikan nikmat, dia mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau dia belum diberikan nikmat, dia tetap berkata alhamdulillah ala kulli hal, ridha dengan ketetapan Allah. Sementara engkau setiap kali ada nikmat yang diberikan kepada orang lain, engkau enggak ridha dengan ketetapan Allah. Makanya Allah enggak jadiin nikmat itu pindah ke kita atau mampir kepada kita, bahkan tidak pernah berubah nikmat yang ada sama kita. Kenapa sebabnya? Karena punya sifat tajasus. Saya mengisi di salah satu putrinya Pak Yusuf Hamka. Pengajian ini cuma berapa orang? 4-5 orang kali. Pas giliran masuk, saya tadinya biasa saja, nggak ada masalah. Sopirnya bikin ngeselin. Kata sopirnya bilang gini, Pak Ustadz, lihat pagarnya. Pagarnya kebuka, nggak ada orangnya, pakai remote. Saya sampai situ masih, wah Masya Allah. Saya udah, ya masa saya Ustadz bilang buset, nggak mungkin kan? Buset dah, nggak mungkin. Udah kadung jadi Ustadz. Saya kan mencitrakan diri bagus dah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saya sampai situ nggak ada masalah. Nih sopir nih tajasus nih. Kata sopirnya, Pak Ustadz, tahu nggak Pak Ustadz? Kenapa Pak Asep? Ini berapa harganya? Coba pagar kayak gini.
Saya diem aja, buat saya nggak penting. Tapi masuk ke kuping saya nih. Udah ngaji selesai, udah selesai dari satu kajian, pindah lagi kemudian ke Bintaro, selesai karena udah malam, saya langsung pulang. Malam saya nggak bisa tidur. Saya jadi mikir ya, iya pagar yang kagak ada orang pakai dorong tarik berapa harganya? Saya cari di Tokped, Bu. Tokopedia saya. Ya Allah, itu namanya sifat apa itu? Tajas. Mau ngapain? Ngurusin pagarnya orang lain. Kita lewat rumah orang gede-gede di sini, terus kita mikir gini, berapa bayar listrik nih rumah ya? Ngapain mikirin listriknya orang? Itu rumah kita itu loh, yang udah bunyi nit kayak dinamit itu. Token listrik itu kan. Aduh ya Allah, kalau udah bunyi nit malu kita sama tetangga. Kata tetangga, bayar nggak Ustaz listriknya? Ustaz, Bu, maka jangan punya sifat tajasus. Hasad, tadi hasad apa tuh? Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain. Dua, tajasus Ustaz, jangan memata-matai. Jangan cari-cari kesalahannya orang lain, nggak usah, biarin aja. Ada orang jualan, Pak, warungan, tendaan, ramenya luar biasa, ngantrinya. Saya kalau di Jakarta di Kebayoran, saya punya pondok kan dekat Kebayoran tuh. Ada yang jual bubur rame, ada yang jual pangsit ngantri. Kita ngucapnya apa? Masya. Udah gitu aja, la haula wala quwata illa billah. Nggak usah macem-macem. Tuh Pak Ustadz, itu mie ayamnya kalau dibawa pulang nggak enak itu. Pasti pakai iler setan itu. Ini apa sih dah? Ya Allah. Itu Pak Ustadz, itu ramenya Pak Ustadz bakso, Masya Allah. Tapi Pak Ustadz coba deh bungkus dah bawa pulang. Nih bungkus pagi makannya malam, nggak enak. Bu, kita cepet banget punya kesimpulan. Bisa jadi dibungkus nggak enak, kan penyajiannya beda ya. Kalau di tempat mah orang antri, pada pakai saus, pada segala macam. Kita di rumah kan makan sendirian ya, nggak gitu tapi enak, beda. Ibu pernah makan nasi padang ya? Kalau kita makan di tempatnya nasinya sedikit bener ya. Tapi kalau di rumah enak banget, Masya Allah. Terus kita mau bilang apa nih? Kayaknya pakai tuyul deh Bos. Asal ngelihat dagang orangnya rame, suudon kita ini pasti ini mah. Asal ngelihat kawan kita dapat yang lebih punten, lebih cakep, ini mah pasti dukun, ini mah pasti, Masya Allah. Susah Bu kalau hidup kayak begini nih, susah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Allah mah Bu, kalau mau berkehendak kepada kita, Allah mampu. Betul apa enggak? Allah mau bikin tempat yang di ujung jalan, kalau kata Allah laku. Allah pengen mempertemukan orang dari yang barat ke timur, bisa. Orang barat sama orang timur Bu, ketemu. Jawa Barat sama Jawa Timur maksud saya, ketemu jodohnya. Ya Allah, yang orang Aceh ujung sana, sudah pernah ke Aceh Bu, 0 kilometer di sana. Masya Allah, pulau apa itu namanya? Pulau W. Sama yang di Jawa Timur, Wahwe apa pulaunya itu? Ketemu jodohnya, bisa. Allahu Akbar. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, Allah tinggal bilang kun, selesai. Jadi kalau ditanya, Ustadz kenapa orang itu bisa diangkat derajatnya? Karena Allah mau, udah begitu. Ustadz kenapa dagangnya laku? Karena Allah mau. Ya Allah, coba kalau kita ngelihat itu tukang mie ayam yang rame banget, elapnya itu juga buat ulap. Betul apa enggak Bu? Rame-rame aja, Masya Allah. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, Allah tinggal bilang kun, selesai. Anak kita sakit, orang mah dibawa ke dokter Bu, periksa, kasih obat. Kita enggak.
Ini pasti ada yang nyantet ini. Astagfirullahaladzim. Ketemu sama tetangga, jenguk tetangga sakit. Bu Haji, sakit apa? Nggak tahu ini Pak Ustadz, kepala saya vertigo terus. Udah berobat, belum sembuh-sembuh, belum sehat-sehat. Apa kata tetangga? Ini mah udah pasti. Ibu, orang kalau udah ngobrol terus suaranya dikecilin, udah pasti, udah pasti. Ini udah pasti nih, dikirim-kirim sama orang lain. Paket kali dikirim-kirim ini. Maka kalau orang yang berburuk sangka terus kepada Allah, apa saja yang tertimpa musibah, apa yang tertimpa ujian, pasti yang dipikirkan adalah sebab dan ulah akibatnya orang lain. Tapi kalau orang beriman, kalau diberikan ujian pada Allah, dari Allah ke kita, pasti yang kita pikirkan adalah diri kita. Hasibu anfusakum. Kalau ditimpa ujian, tertimpa musibah, jangan salahin orang, diri kita ayo ngaca. Ya Allah, diuji saya ya. Kenapa kok kemudian ini urusan belum beres? Diingat-ingat, tanya sama guru, Ustadz, kenapa ya urusan saya kalau rezeki nggak beres-beres? Guru kita tanya, abang maaf saya tanya ya, kalau subuh jam berapa? Kadang jam 7, kadang jam 8, ya sekenanya Pak Ustadz. Enak banget jawabnya. Kata guru kita, ya ini jawabannya. Kita subuhnya kesiangan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang bangun sholat subuh lebih-lebih di awal waktu, lebih-lebih berjamaah, apa kata Allah? Fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada di tanggunganku rizkinya. Aku jamin, kata Allah. Makanya orang kalau kesiangan subuh ada rasa gelisah, benar kan? Karena kata Rasul, kalau orang kesiangan meninggalkan sholat subuh nih, kita subuh matahari udah keluar, pasti kita akan diberikan kegelisahan sampai akhir malam. Coba rasain. Maka kita ngerasa, ya siangan lagi, loh, udah tidur lagi aja, tidur lagi. Maka apa yang kemudian disampaikan? Maka simak nih Bu, janji Allah adalah fakta, janji manusia hanya sekedar cerita.